wabarakatuh. Gimana ibu-ibu? Kabarnya sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan juga baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 4 sesi 5, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Tentunya kesejahteraan suatu bangsa tidak luput atau dipengaruhi oleh tentang kesehatan ibu dan anak. Salah satu faktor indikasi keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara yaitu menurunnya angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi yang baru lahir. Dan itu juga ditetapkan oleh peraturan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 tentang SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yaitu memiliki target tentang kematian angka kelahiran ibu dan juga angka kematian dari bayi yang baru lahir, yang mana angka ini salah satu dipengaruhi oleh kesejahteraan ibu, yaitu dari ibu menyusui dari ASI dari umur 0 atau baru lahir sampai umur 6 bulan. Dan lebih dari 6 bulan kita akan mengoptimal tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting kepada anak, yaitu untuk dapat merealisasikan pemerintah dan juga melalui dinas-dinas instansi termasuk SDM menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berperan sebagai edukator dan juga motivator dan juga mobilisator, termasuk kepada keluarga, masyarakat, dan juga kepada lingkungan untuk mencegah dan menangani tentang masalah anak stunting. Tentunya pada pertemuan sebelumnya, yaitu ibu-ibu membahas tentang masalah modul 3. Apakah ibu sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Dan juga sudah diterapkan pada pertemuan sebelumnya. Takutnya ibu itu lupa ya. Jadi puncak atau keberhasilan dari pertemuan ini yaitu apabila sudah dipelajari untuk diaplikasikan atau diterapkan di rumahnya, meskipun itu tidak bisa secara langsung, harus secara pelan-pelan, karena ini merupakan ilmu untuk mencegah tentang terjadinya suatu stunting kepada anak. Dan juga pada pertemuan ini tujuannya adalah bagaimana cara mencegah dan mendukung kesejahteraan bayi yang baru lahir dan ibu menyusui. Jadi saya sudah menjelaskan sedikitnya tentang masalah tujuan dan juga judulnya. Ya, sekarang dari ibu-ibu yang hadir di sini, saya akan membagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok 1 membahas tentang bayi yang baru lahir, dan kelompok 2 membahas tentang ibu yang menyusui. Di mana nanti masing-masing kelompok ini akan menuliskan hasil diskusinya ke dalam tabel yang ada di bawah seperti ini. Jadi oke, nanti saya akan memberikan kertas untuk kepada masing-masing kelompok untuk membuat tabel dan juga mendiskusikannya. Tabel di situ yaitu tentang masalah kebutuhan bayi yang baru lahir sampai umur 6 bulan. Terus masalah fisik dan juga mental, siapa yang memberikan. Dan juga ada tabel kebutuhan fisik tentang mental ibu menyusui. Sama ya, di situ yang dipertanyakan yang pertama fisik, siapa yang memberikan, mental juga siapa yang memberikan. Dalam memastikan untuk IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusui sejak dini, yang ada dalam tabel hasil diskusi kelompok. Jadi setelah kalian mendiskusikan, nanti saya minta kepada perwakilan salah satu kelompok untuk
mempresentasikan atau maju ke depan untuk mempresentasikan tentang hasil yang telah didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Dan juga untuk kelompok lain, umpama kelompok 1 maju mendiskusikan, berarti kelompok 2 harus bertanya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini yaitu kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua yaitu adalah IMD, inisiasi menyusui dini, dan pemberian ASI eksklusif yaitu kebutuhan fisik dan kasih sayang. Kasih sayang itu termasuk kepada mental. Nah, ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimal tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Nah, silakan. Di sini saya akan menyimpulkan, ibu-ibu silakan berdiskusi. Apabila tidak ada yang paham, silakan bertanya kepada saya sebagai fasilitator. Saya juga menjelaskan akan kebutuhan fisik mental bagi bayi dan ibu lahir menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan. Di sini banyak ya layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, ada PAUD, pendidikan anak usia dini, BKB, atau program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat yang berupa sembako, kegiatan P2K2, P2K2 ya seperti ini perkumpulan yang kita laksanakan sekarang ini, dan juga pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh semua masing-masing kelompok yaitu lingkungan dan keluarga memang harus memilih dan juga harus mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Contoh bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh lingkungan secara material, makanan bergizi, peralatan, perlengkapan bagi bayi serta ibu menyusui, dan juga non material seperti kasih sayang dan juga informasi tentang perawatan ibu menyusui. Jadi bagi bayi baru lahir dan juga menyusui dapat, apabila ada yang perlu dipertanyakan, bisa dapat menghubungi fasilitator SDM seperti Peksos, pendamping BKH, juga bisa langsung bertanya kepada puskesmas atau bidan setempat masalah timbangan-timbangannya. Cukup sampai di sini. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang modul-modul yang lain yang bisa menunjang tentang masalah pencegahan anak stunting. Cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa bersama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.